Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Apirawan. Saya dengan NIM 2406030017. Saya dari Rombel D. Di sini saya membawa video tugas untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan judul tugas esum PPT, yaitu menyusun bab pendahuluan dalam karya ilmiah, panduan komprehensif untuk mahasiswa ilmu keolahragaan. Yang pertama itu ada pentingnya bab pendahuluan. Bab pendahuluan adalah gerbang utama karya ilmiah yang menentukan keberhasilan penelitian. Bagian ini tidak hanya memperkenalkan topik, tetapi juga menjelaskan mengapa penelitian itu penting, apa yang diteliti, serta arah penelitiannya. Dalam ilmu keolahragaan, pendahuluan menghubungkan fenomena olahraga dengan teori ilmiah yang relevan, serta menjadi dasar evaluasi pembimbing dan penguji untuk menilai originalitas dan kelayakan penelitian. Yang kedua itu ada struktur utama bab pendahuluan. Itu ada latar belakang masalah. Itu ditulis dengan pola funnel approach, yaitu umum sampai dengan khusus. Kedua itu ada dimulai dari fenomena luas, global atau nasional, hingga masalah yang spesifik. Terus ada harus berbasis data faktual, menunjukkan gap penelitian dan dikaitkan dengan teori. Contohnya itu tren olahraga global, kondisi olahraga Indonesia, sampai dengan permasalahan lokal spesifik. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, itu ada identifikasi masalah. Itu menyatakan masalah inti yang akan diteliti, lalu karakteristik masalah, itu ada spesifik, signifikan, relevan, terukur, dan fleksibel. Contohnya itu 70% pemain sepak bola junior mengalami penurunan fisik di menit ke-60, indikasi pola latihan atau nutrisi tidak optimal. Selanjutnya itu ada batasan masalah, itu memfokuskan ruang lingkup penelitian agar melebar, bisa berupa subjek, objek, dan waktu dan tempat. Contohnya itu seperti hanya meneliti atlet putra 17-19 tahun di Semarang, fokus pada daya tahan fisik, tidak membahas aspek psikologis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah dalam bentuk pernyataan penelitian. Kriterianya itu jelas, spesifik, bisa dijawab, dan metode penelitian. Bentuknya itu ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan umumnya itu sasaran besar penelitian. Tujuan khususnya itu target detail sesuai variabel penelitian. Kata kerja yang digunakan itu kata kerja operasional yang digunakan itu ada menganalisis, menguji, mengetahui, dan membandingkan. Sehingga manfaat penelitiannya itu ada teoritis, yaitu kontribusi pada ilmu pengetahuan, praktis, solusi nyata bagi pelatih, atlet, dan instansi. Selanjutnya itu ada metodologis, itu penyempurnaan metode atau instrumen penelitian. Nah, yang ketiga itu ada prinsip penulisan efektif. Pertama itu ada konsistensi istilah, jangan berganti istilah dalam satu bab. Terus ada kalimat efektif, itu singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada referensi mutakhir, itu gunakan jurnal atau buku 5-10 tahun terakhir. Selanjutnya ada alur logis, tiap paragraf saling terhubung dengan transisi yang tepat. Yang keempat ada kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama itu adalah latar belakang yang terlalu luas dan tidak fokus. Yang kedua ada rumusan masalah terlalu umum atau tidak spesifik. Yang ketiga tidak ada justifikasi pentingnya penelitian. Nah, terakhir yang kelima itu ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini yang baik adalah fondasi penelitiannya. Penyusunannya itu harus sistematis, berbasis data, menunjukkan urgensi, serta menawarkan kontribusi teoritis maupun praktis. Untuk menghasilkan pendahuluan berkualitas, mahasiswa itu perlu yang pertama ada melakukan riset literatur yang matang,
Terus yang kedua ada merevisi draft secara berulang, dan yang ketiga itu yang terakhir berkonsultasi aktif dengan pembimbing. Nah, mungkin hanya berikut penjelasan resume yang dapat saya jelaskan dalam resume yang materi yang saya baca. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.